teman-teman, kami dari kelas 10-4. Perkenalkan, nama saya Mita Manurung. Nama saya Kalista Gracia Nindya. Nama saya Dren Pita Manurung. Tujuan kami berada di sini ingin mengamati sebuah ekosistem sawah yang berada di desa ini. Berikut adalah hasil penelitian kami. Selamat menyaksikan. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang ekosistem, khususnya ekosistem sawah yang masih dalam tahap awal penanaman. Kalau kita lihat gambar ini, terlihat sebuah sawah di pedesaan yang baru saja ditanami padi. Meskipun terlihat sederhana, sebenarnya di dalamnya terjadi banyak sekali interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, itu yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di sekitarnya. Sekarang kita masuk ke komponen ekosistem. Ekosistem ada dua komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup ada di sawah. Yang termasuk di dalamnya adalah pertama, produsen, yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya di sawah ini tentu saja ada tanaman padi. Selain itu ada juga alga atau tumbuhan kecil lainnya yang hidup di air. Kedua, konsumen, yaitu makhluk hidup yang mendapatkan makan dari organisme lain. Misalnya, belalang dan keong emas yang memakan tanaman padi, katak atau ikan kecil memakan serangga, dan ular atau burung yang menjadi pemangsa tingkat atas. Ketiga, ada dekomposer atau pengurai. Seperti bakteri dan jamur, mereka bertugas menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat hara yang nantinya akan kembali dimanfaatkan oleh tanaman. Bisa kita lihat di dalam persawahan ini terdapat komponen-komponen biotik yang bisa disebut salah satunya yaitu tadi serangga atau hama yang ada di sawah ini, dan juga ada juga beberapa komponen abiotiknya, salah satunya juga air, dan juga ada sinar dari matahari. Kemudian bisa dilanjutkan dengan penjelasan lagi. Kemudian dari komponen biotiknya dapat kita lihat salah satu komponen tersebut adalah keong, dan bisa kapan saja dapat merusak persawahan orang di desa tersebut. Maka sebab itu orang-orang harus bijak dalam menjaga ekosistem sawahnya masing-masing supaya tidak dapat dirugikan oleh salah satu komponen biotiknya seperti keong. Selanjutnya, kita bahas komponen abiotik, yaitu komponen tak hidup. Di sawah, komponen abiotiknya meliputi air yang sangat penting karena sawah selalu terbenam, tanah atau lumpur sebagai tempat tumbuh padi, cahaya matahari untuk proses fotosintesis, suhu udara, serta unsur hara atau nutrisi dalam tanah. Semua faktor ini sangat mempengaruhi kehidupan di sawah. Sekarang kita bahas interaksi dalam ekosistem sawah. Salah satu bentuk interaksi yang paling mudah kita pahami adalah rantai makanan. Contohnya tanaman padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Namun pada kenyataannya hubungan ini tidak sesederhana satu jalur saja, melainkan membentuk jaring-jaring makanan. Artinya satu organisme bisa dimakan oleh beberapa organisme lain. Selain itu, ada juga interaksi lain seperti kompetisi, misalnya pada bersaing dengan gulma untuk mendapatkan nutrisi. Predasi seperti katak yang memangsa serangga, dan simbiosis, misalnya mikroorganisme tanah yang membantu menyuburkan tanaman. Lalu, bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik? Tanaman padi membutuhkan air, cahaya matahari, dan nutrisi dari tanah untuk tumbuh. Hewan seperti ikan dan katak membutuhkan air sebagai tempat hidup. Sementara itu, mikroorganisme membantu menjaga kesuburan tanah. Jadi, semua komponen ini saling terhubung. Kalau salah satu terganggu, maka yang lain juga bisa ikut terganggu. Sekarang kita lihat kondisi sawah pada tahap awal penanaman. Pada tahap ini, tanaman padi masih kecil dan belum rapat. Air masih cukup terbuka, organisme belum terlalu banyak tetapi mulai berkembang. Gulma mulai tumbuh dan bisa mengganggu pertumbuhan padi. Ini adalah tahap penting karena ekosistem masih dalam proses pembentuk. Nah, supaya ekosistem sawah tetap seimbang, ada beberapa saran pengelolaan yang bisa dilakukan. Misalnya, mengurangi penggunaan pestisida berlebihan,
menjaga kualitas air agar tetap bersih, mengendalikan gulma dengan cara yang tepat, memanfaatkan musuh alami hama seperti katak atau burung, dan menggunakan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah. Dengan cara ini, ekosistem bisa tetap sehat dan hasil panen juga bisa lebih baik. Baik, di sini juga ada beberapa petani yang menjaga kestabilan pertumbuhan persawahan dengan menyebarkan beberapa pestisida. Bisa kita sorot, ada beberapa botol-botol yang mungkin tidak sengaja dibuang akibat yang berakibat merusak ekosistem persawahan tersebut. Oleh karena itu, selain untuk menghindari hama untuk merusak tanaman-tanaman di sekitar, kita juga meskipun kita berniat untuk meningkatkan pertumbuhan, kita juga harus ingat untuk membuang sampah kepada tempatnya supaya tidak sembarangan seperti beberapa petani. Sebagai kesimpulan, ekosistem sawah adalah contoh ekosistem buatan yang memiliki hubungan kompleks antara makhluk hidup dan lingkungannya. Meskipun baru ditanami, interaksi dalamnya sudah mulai terbentuk. Keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi.